Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Nanda. Orma. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah IHMPA. Di rumah masih tetap setia kan beribadah? Pastinya Kak. Iya. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita ya. Kita memuji Tuhan. Lagu apa Anda? Bila iya Pak. Bila kita Tahu semua ya lagunya ya. Harus suka cita pagi ini. Apabila kita suka cita Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita nyanyi haleluya. Jadi berdoa dulu ya. Mengawali ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah lagi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan kami, sertai kami, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kita lanjut lagi ya ibadah kita pagi hari ini. Kita mau menyanyi Tuhan. Ku diberikan hidup baru. Bisa kan ya? Bisa ya. Ayo kita mulai. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Tidak padamu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Tidak padamu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Pagi hari ini kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Endang. Adik siap ya untuk mendengarkannya? Pastinya sudah Ya, siap ya. kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pastinya hari ini Kak Endang sangat berharap adik-adik ini semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Nah, Kak Endang mau bertanya dulu nih. Ada yang ulang tahun nggak sekarang ya? Oh, kalau ada yang berulang tahun hari ini, Kak Endang ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Entah omanya, opanya, mama papanya, Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semua dan keluarga. Sekarang hari ini Kak Endang mau menceritakan firman Tuhan.
Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Kejadian. Nah, sudah ada belum Alkitabnya? Kitab Kejadian pasal 31. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Kitab Kejadian pasal yang ke-31. Sudah ketemu ya? Ayatnya yang ke-43 sampai ke-50. Sekali lagi Kak Endang. Kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat 43 sampai ke 50. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita minta bantuan bimbingan Roh Kudus untuk cerita firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Bolehlah Engkau hadir di tengah-tengah kami karena anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, Kak Endang membacakan dulu ya. Kejadian 31 ayat 43 sampai ke 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan, kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Dari cerita firman Tuhan ini, Kak Indah mau tanya dulu. Di rumah pasti ada yang punya saudara kan? Nah, kakak atau adik. Kalau nggak punya kakak atau adik, berarti ada punya teman. Anda mau tanya sekarang, pernah berantem nggak? Nah, pernah bertengkar nggak sama temennya atau kakaknya atau adiknya? Hah? Gimana kakak Mario sama kakak Excel? Pernah ya? Wah, pernah ya. Terus, oh, adik Hans sama siapa? Sama Uti ya. Oh, lalu siapa lagi? Kakak Afin sama kakaknya ya. Wah, ternyata ada juga yang masih suka bertengkar. Tapi Kak Endang pasti percaya adik-adik ini habis bertengkar cepat lagi rukunnya ya. Sama halnya dengan Bapak Yakub
dengan Bapak Laban. Nah, Bapak Yakub dengan Bapak Laban ini, mereka itu awalnya juga bertengkar. Ya, Bapak Yakub ini mau pergi. Nah, di sini Bapak Yakub ini mau pergi pulang ke kampungnya. Ya, Bapak Yakub ini mau pulang ke kampungnya. Terus Bapak Laban ini gak bolehin. Sudah, kamu di sini saja di rumahku. Nah, dia bertengkar. Kira-kira adik-adik boleh nggak sih kalau bertengkar itu? Nggak boleh. Tuhan tidak suka. Kalau bertengkar itu, kira-kira siapa yang sedih? Pastinya Tuhan Yesus yang sedih, kan? Kalau misalnya adik Nicole dengan adik Onil juga bertengkar, mama papa juga pasti sedih. Apalagi Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan semuanya kesayangan Tuhan. Jadi jangan sampai ada yang mau bertengkar, ya. Nah, adik-adik, kalau bertengkar gitu enak gak sih? Pasti gak enak kan? Gak punya teman, jadi sendirian, iya kan? Nah, kalau Bapak Laban sama Bapak Yakub ini kira-kira bertengkarnya lama nggak? Enggak. Mereka akhirnya akur. Nah, mau berteman lagi, mau saling memaafkan. Mereka buat perjanjian. Nah, siapa saksinya di perjanjian itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi saksi di perjanjian itu. Kalau anak-anak di sini, adik-adik di sini, kalau bertengkar di rumah, jangan lupa harus cepat-cepat saling berdamai, saling memaafkan, ya. Jangan egois, ya. Jangan egois. Tuhan tidak suka. Papa, mama, opa, oma, opung sayang adik-adik semuanya. Ya, selalu menyayangi kalian. Jadi adik-adik di sini tugasnya apa? Juga harus saling menyayangi. Siapapun adik berteman dimanapun, di sekolah, di rumah, sama tetangga. Nah, opa, oma, papa, mama harus selalu menyayangi. Lagi mama, papa pastinya sangat sayang pada kalian. Contohnya apa sih? Nah, kok bisa Kak Endang bilang papa mama tuh sayang sama kalian? Dikasih baju biar tidak kedinginan, ya kan? Dikasih tempat tinggal, nah supaya bisa berteduh dari panas, dari hujan. Tugasnya adik-adik apa? Membalas dengan apa, Kak? Jangan cemburu, egois. Mama, aku harus punya ini. Dengan HP baru, aku harus ada HP baru. Terus mamanya pas lagi nggak ada uang, sedih nggak mamanya? Sedih nggak bapaknya? Nah, kalau mengingini sesuatu, jangan lupa berdoa, minta sama Tuhan Yesus dan bersabar pastinya. Sama seperti Bapak Laban dan Bapak Yakub. Waktu mereka mau pergi, akhirnya Bapak Laban nyusul. Di tengah jalan mereka bertengkar, tapi nggak lama-lama kan? Nah, di situ mereka buat perjanjian bahwa mereka tidak akan bertengkar lagi. Mereka akan rukun, hidup rukun bersama anak, istri, dan semua kepunyaannya. Jadi kita harus mencontoh Bapak Laban dan Bapak Yakub ini yang mau berdamai, tidak mau bertengkar lagi, dan sudah disaksikan oleh Tuhan Yesus sendiri
sebagai saksinya bahwa mereka akan hidup rukun satu sama lain. Adik-adik bisa nggak seperti itu? Pasti bisa. Nah, Endang yakin adik-adik di sini adalah adik-adik yang hebat, yang mau menyayangi satu sama lainnya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tadi apa yang diceritakan sama Kak Endang? Iya, betul sekali. Adik-adik di rumah dengan saudaranya, dengan temannya tidak boleh bertengkar, harus selalu saling menyayangi. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita puji Tuhan, yaitu bermacam-macam anak di seluruh dunia. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita ya. Dan satu dalam doa kita berdoa. Bapa dalam surga, kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah boleh memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai bercerita, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Menutup ibadah kita Endang. Kita mau menyanyi lagu apa ya? Wah, di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu Tuhan sudah memberkati kita. Jadi kita harus selalu tekun berdoa. Nah, tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik, kita sudah selesai beribadah. Kita mau berdoa lagi ya Pak Endang ya. Doa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Endang, coba tutup ibadah kita dan doa. Kita berdoa hari ini, ibadah ini dengan doa. Sudah siap? Lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kenyataanmu untuk ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, sebentar kami akan beribadah ini. Tuhan, Kau tahu kerinduan kami untuk beribadah lagi di gereja nanti ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kenyataanmu. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Berkati semua yang adik-adik kami yang berada di rumah dengan segala macam kegiatan mereka. Tuhan Yesus, bimbing dan tuntun mereka selalu untuk menjadi anak yang hebat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan dalam nama Putra Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup kami. Amin. Adik, terima kasih Pak Gini sudah Terima kasih. mau beribadah bersama-sama. tapi kita tetap mengucap syukur berterima kasih. Sekian ibadah kita ya adik-adik. Sampai ketemu hari Minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati.